Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Febiansyah, NIM 1904-2211. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas perilaku organisasi oleh dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hanoselina. Pokok materi yang akan saya bahas yaitu tentang dasar-dasar perilaku individual. Perilaku individual sangat dipengaruhi setting di mana dia berinteraksi. Masing-masing setting lingkungan memberikan ciri khas bagi perilaku individu yang terlibat di dalamnya. Dasar-dasar perilaku individual dalam organisasi penting bagi praktisi sumber daya manusia untuk memahami perilaku organisasional. Bermanfaat bagi pengambilan kebijakan SDM. Pertama yaitu karakteristik biografik. Itu ada usia, keyakinan bahwa makin tua seseorang produktivitasnya merosot, tidak selalu terbukti. Karyawan tua mempunyai tingkat kemangkiran yang dapat dihindari yang lebih rendah dari karyawan muda. Makin tua, semakin kecil kemungkinan berhenti dari pekerjaan, karena semakin terbatasnya pekerjaan alternatif, maka kerja yang lebih panjang berdampak pada tingkat imbalan yang lebih baik. Bertambahnya usia, kepuasan meningkat untuk karyawan profesional dan di antara non-profesional merosot selama setengah baya dan naik lagi pada tahun-tahun yang lebih belakangan. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Tidak ada beda yang bermakna dalam produktivitas kerja antara pria dan wanita. Wanita mempunyai tingkat kemangkiran dan keluarnya karyawan yang lebih tinggi daripada pria. Tidak ada bukti yang menyatakan jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja. Yang ketiga yaitu ada status kawin dan jumlah tanggungan. Tidak cukup bukti ada efek status perkawinan pada produktivitas. Karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, mengalami pergantian yang lebih rendah, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada rekan sekerja mereka yang bujangan. Banyaknya tanggungan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas, tingkat absensi, pergantian, dan kepuasan kerja. Yang keempat yaitu ada masa kerja. Tidak ada alasan untuk meyakini bahwa orang yang lebih lama berada pada suatu pekerjaan lebih produktif daripada mereka yang senioritasnya lebih rendah. Senioritas berkaitan secara negatif terhadap kemungkinan dan pergantian karyawan. Masa kerja dan kepuasan saling berkaitan secara positif. Ada kemampuan. Kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan individu tersusun dalam dua perangkat faktor, yaitu pertama ada kemampuan intelektual, berupa kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental, seperti kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan. Yang kedua ada kemampuan fisik, kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Kinerja meningkat apabila ada kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan. Karyawan akan gagal apabila mereka kekurangan kemampuan yang disyaratkan. Kemampuan intelektual atau fisik diperlukan untuk kinerja yang memadai pada suatu pekerjaan, bergantung pada persyaratan kemampuan dari pekerjaan itu. Bila kemampuan jauh melampaui persyaratan, pekerjaan bisa jadi kinerja akan memadai, serta kemerosotan dalam kepuasan kerja. Dan ada kepribadian atau personality. Kepribadian merupakan jumlah total dari cara-cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkat laku individu yang bersangkutan. Kombinasi cara-cara yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain yang dipengaruhi oleh sifat turunan dan lingkungan.
Adapun faktor-faktor pembentukan kepribadian yaitu pertama, keturunan atau genetik ditentukan sejak lahir, berupa sifat-sifat bawaan baik fisik maupun mental yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Yang kedua, lingkungan, berupa budaya, norma, nilai di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman, kelompok, sosial, dan masyarakat. Yang ketiga, situasi. Kepribadian orang bisa berubah-ubah akibat perubahan situasi atau konteks tertentu. Artinya, kepribadian bisa direkayasa atau dirubah dan berubah, misalnya dengan proses pendidikan atau belajar. Di sini ada model 5 besar kepribadian. Yang pertama, ada ekstraversi. Yang kedua, kemampuan bersepakat. Yang ketiga, terbuka terhadap pengalaman. Yang keempat, kemampuan mendengarkan suara hati. Yang kelima, stabilitas emosional. Penjelasan dari model 5 kepribadian tadi. Yang pertama ada ekstroversi, artinya kepribadian yang menggambarkan sifat supel riang dan percaya diri. Sedangkan introvert cenderung pendiam, pemalu, dan tenang. Kemampuan untuk bersepakat. Yang kedua ada kemampuan untuk bersepakat, yaitu kepribadian yang cenderung tunduk kepada orang lain, bersifat kooperatif, sangat hangat, dan percaya diri. Yang ketiga ada kemampuan untuk mendengarkan suara hati, yaitu pribadi yang sangat peka terhadap suara hati, bersifat terorganisir, tanggung jawab, dan dapat dipercaya dan sangat gigih. Yang keempat itu ada stabilitas emosional, yaitu kepribadian yang mencerminkan diri seseorang yang tenang, percaya diri, dan merasa aman. Yang kelima, ada keterbukaan terhadap pengalaman, yaitu kepribadian yang mencerminkan sifat imajinatif, sensitif, dan ingin tahu. Proses belajar. Pembelajaran secara umum adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen, terjadi sebagai hasil pengalaman. Perubahan menunjukkan bahwa pembelajaran adalah perubahan perilaku. Pembelajaran menurut pendapat Gibson et al. Didefinisikan sebagai proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. Sedangkan ahli psikologi menyebutkan belajar merupakan apa yang kita lakukan ketika kita bersekolah. Sedangkan komponen dari definisi pembelajaran bisa dikatakan sebagai berikut, yaitu belajar melibatkan perubahan, bisa perubahan positif maupun negatif. Perubahan harus relatif permanen, dan adanya perubahan perilaku, sebab apabila terjadi perubahan proses berpikir dan sikap individu, jika tidak diiringi atau diimbangi dengan perubahan perilaku, bisa dikatakan bukan merupakan pembelajaran. Adapun teori-teori pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pengkondisian klasik. Diartikan suatu tipe pengkondisian di mana seorang individu menanggapi beberapa rangsangan yang tidak akan selalu menghasilkan respon semacam itu. Yang kedua, pengkondisian operan. Diartikan suatu tipe pengkondisian di mana perilaku sukarela yang diinginkan menyebabkan suatu ganjaran atau mencegah suatu hukuman. Yang ketiga, pengkondisian sosial. Diartikan orang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Sekian dari saya, itu saja dari dasar-dasar perilaku individual. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.